Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Sebelum Febri ditahan selama 5 hari berturut-turut, Kejaksaan Agung digeruduk mahasiswa. Masa mendesak mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan. Aksi pembakaran spanduk mewarnai unjuk rasa mahasiswa di depan gedung Kejaksaan Agung Senin sore. Mahasiswa menilai penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Kejaksaan Agung usai temuan Kortas Tipikor Polri dinilai mahasiswa jalan di tempat. Lantaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah belum ditahan meski sudah berstatus tersangka. Aksi unjuk rasa mahasiswa juga sempat diwarnai aksi saling dorong polisi dan mahasiswa. Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa kembali digelar Selasa sore di depan gedung Kejaksaan Agung. Mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap mantan Jampitsus. Unjuk rasa kembali berlanjut pada Rabu 22 Juli hingga malam hari. Mahasiswa membakar spanduk dan mendirikan tenda di depan gedung Kejaksaan Agung. Masa Aliansi BEM Kristiani seluruh Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis siang. Terlibat aksi saling dorong dengan aparat, mahasiswa mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jumat siang, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia berunjuk rasa di depan gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung Jakarta menuntut transparansi kasus ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Selain membawa spanduk dan orasi, para pengunjuk rasa juga melempar tikus hidup ke halaman dalam gedung kejaksaan sebagai simbol lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Ya, padahal Febri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan ditahan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah tidak mengenakan rompi merah muda atau pink saat hendak diangkut dengan mobil tahanan ke rutan KPK. Tak hanya itu, tangan Febri juga tidak diborgol layaknya seorang tersangka. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung, Rudi Margono selaku koordinator Tim 9 mengatakan hal tersebut bisa terjadi lantaran buru-buru dan sudah malam. Padahal berdasarkan kebiasaan di Kejagung, tahanan akan dipakaikan rompi pink dan diborgol. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandinya secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan strategi pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Rudi mengatakan Febri ditahan untuk 20 hari pertama. Febri ditahan di rutan KPK lantaran pernah menangani kasus-kasus besar. Febri menjadi tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait uang dan emas 74 kg yang ditemukan tim Kortas Tipikor Polri di rumah Sentul. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, perlakuan berbeda dalam penahanan Febri Adriansyah yang tidak mengenakan rompi dan borgol seperti tersangka kasus lainnya mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Meski sebagian warga mengapresiasi langkah penegak hukum, banyak pula yang mempertanyakan ketegasan dan juga transparansi dalam proses penahanan Febri. Seharusnya sih rata semua sih ya, harusnya ya. Jadi mau semisal entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Sebagai saya orang yang awam gitu ya.
Gitu. Nah itu mereka kan yang membuat hukum ya, artinya mereka penegak hukum ya, dan mereka juga yang mengadili terhadap hukum, dan mereka juga mengadili orang-orang mereka sendiri ya. Semua fasilitas itu ada di mereka gitu loh. Jadi kita sebagai masyarakat hanya bisa melihat, hanya bisa mendengarkan aja. Nah kecuali memang negara kita udah berkomitmen ya untuk benar-benar merapikan hukum. Nah, mungkin dengan ada hukuman seberat-beratnya bagi mereka yang melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi dan sebagainya. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara, tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya, dan hukum itu tidak bisa dipesan. Jadi publik bisa menilai apapun itu. Jadi kemungkinan besar pasti kebenaran itu nggak mungkin bisa ditutupin, meskipun pada dasarnya di Indonesia sistemnya itu nggak semudah seperti yang ada di luar negeri. Ya pemirsa, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih dikriminalisasi dan penahanan dirinya tidak pantas. Ya, sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu sampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu, ya, penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup, ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai minimal 2, bahkan mungkin lebih, ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya, gitu ya. Nah, karena itu tidak mengherankan ya kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Adriansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan Jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menyebut KPK bisa mengambil alih kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah jika Kejagung menemui hambatan termasuk hambatan intervensi pihak ketiga. KPK buka suara terkait saran sejumlah pihak agar Komisi Anti Rasuah itu mengambil alih kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Wakil Ketua KPK Johannes Tanak, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tentu saja memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi yang menjerat Febri. Namun menurut Johannes, KPK baru bisa bergerak jika Kejagung menemui hambatan, termasuk jika hambatan itu karena intervensi dari pihak ketiga. Misalnya ketika dia dalam melakukan penyidikan ada hambatan, nah kemudian dia menyampaikan ke kami. Dan ketika mereka menyidik, mereka kan mempunyai kewajiban menyampaikan
SPDP kan kepada KPK. Dan KPK di sini kemudian memantau, memonitor, kan monitoring dan supervisi kan, apa permasalahan yang dihadapi. Oh ini Pak, mungkin disebabkan karena adanya intervensi pihak ketiga. Siapa dia? Setelah pengalihan kasus Febri Ardiansyah diserahkan kepolisian kepada Kejagung, sejumlah pihak pesimis Korps Adiaksa itu bisa transparan menangani kasus mantan jaksanya. Kritik paling keras salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Mahfud bahkan menyayangkan KPK diam saja. Mantan Menko Polhukam itu bahkan menyebut sejumlah pasal yang bisa digunakan KPK, salah satunya pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK bisa menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Di situ di dalam pasal 10A ayat 2 butir C dan E itu menyebutkan perkara bisa diambil alih manakala terlihat ada usaha untuk melindungi pelaku lain. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tengah menghadapi 3 perkara besar, yakni dugaan korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batubara untuk PT PLN. Masalah Febri kian rumit saat polisi menemukan emas seberat 74 kg dan uang tunai 470 miliar di rumahnya di Sentul, Jawa Barat. Bersama rekannya Don Rito, ia ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, mantan orang nomor 2 di Kejagung itu masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada kejanggalan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ya, ex-Jampitsus Febri Ardiansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Ardiansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025. Terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, gas dan setara gas, serta harta lainnya. Febri tidak punya utang, sehingga total harta yang dilaporkan hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN-nya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyebut ex-Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Uang tersebut dikumpulkan dari anggota operasi unit desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota Koperasi Unit Desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli. Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya? Itu Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singgingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhut menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singgingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri bersama KPK menggelar pertemuan membahas soal mekanisme pencegahan korupsi kepala daerah. Pertemuan digelar buntut banyaknya operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan Mendagri terhadap Pemda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan Kemendagri sejak awal masa jabatan kepala daerah, yakni kegiatan retret dan pembekalan sejak para kepala daerah dilantik. Pada siang ini kita sebelumnya sudah koordinasi meminta kepada KPK untuk membantu dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di kalangan pemerintahan daerah. KPK saya yakin sudah memiliki pemetaan modus-modus operandi dan lain-lain, dan kita berusaha mengeliminir terjadinya tindak korupsi. Jadi mekanisme pencegahan juga kita intensifkan. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2026 ini, terutama pada saat pimpinan era 2024, yaitu saya dengan 4 pimpinan yang lain, itu lebih kurang sudah ada 15 kepala daerah yang kena kegiatan penyelidikan tertutup. Ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Ya, menurut Kozinudin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, pengabulan eksepsi Tifa dihentikan pemeriksaan pokok perkara dan membuat ijazah Jokowi tidak diuji di persidangan.
Khozinoddin juga mengkritik pra-peradilan Roy Suryo yang menurutnya menjadi cara menghindari pemeriksaan substansi perkara. Apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong, yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Sebelumnya, eksepsi Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Hakim juga memerintahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan ke penuntut umum. Sementara Roy Suryo tengah menjalani sidang pra-peradilan jilid ketiga. Sidang yang seyogyanya digelar pada Rabu 22 Juli ditunda hingga 29 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Purbaya-Yudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika Serikat per barel. Usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri, Purbaya menegaskan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperketat penyaluran agar BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Sementara itu, tingkat lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika Serikat per barelnya, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara masih dalam level aman. Menurutnya, postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. BBM subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi suka Pertamina itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita kan sedang hitung tadi. Ya pemirsa, setelah implementasi Quick Response Code Indonesia atau standar atau KRIS di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini berkomitmen memperluas konektivitas pembayaran KRIS dengan Arab Saudi, India, dan juga Hong Kong. Ya, implementasi tersebut juga mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara baik dari sisi regulasi maupun infrastruktur. Bank Indonesia terus memperluas kerjasama pembayaran lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard. Setelah implementasi di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini melanjutkan pembahasan kerjasama dengan India, serta memulai diskusi lebih mendalam dengan Arab Saudi dan Hong Kong. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan implementasi KRIS antar negara harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara baik dari sisi regulasi, infrastruktur, industri maupun koordinasi dengan otoritas terkait. Ya, kita saat ini terus melanjutkan diskusi dengan India untuk cross border dengan India, dan kita juga sudah memulai diskusi secara mendalam dengan Saudi Arabia dan juga dengan Hong Kong. Mudah-mudahan ini bisa segera dilakukan juga, karena ini memang untuk implementasinya kita harus memperhatikan kesiapan dari masing-masing negara, tentunya kesiapan regulasi, infrastruktur, industri, dan juga koordinasi dengan otoritasnya.
BI mencatat transaksi inbound yakni transaksi pengguna luar negeri di Indonesia mencapai 1,85 triliun, sementara transaksi outbound atau transaksi pengguna Indonesia di luar negeri tercatat 330 miliar rupiah. Dengan demikian, kris antar negara membukukan dana masuk bersih sebesar 1,52 triliun rupiah pada triwulan 2 2026.